siap. Oke. Oke, seminar tapi kok mana di tipu ya di tadi sedang mandi. Ramai tadi semua yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga beliau dan para sahabat beliau hingga hari kiamat. Soal mukadimah salam kita cukupkan sekian, kini masuk kepada tujuan yang dimaksud, yaitu mengulangi pengajian dalam rangka pengajian majelis taklim hadirin. Salam aku sampaikan kepada Ibu Ketua Majelis Taklim hadirin beserta perangkatnya. Nah, salam aku sampaikan kepada seluruh ibu-ibu yang telah hadir pada pengisian. Soal kalimat salam kita cukupkan sekian. Ini masuk kepada tujuan yang dimaksud, yaitu di pengajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bihi famay yu'min bi rabbi fala yakhafu ba'sahu wala wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun kaman aslama faulaika tahara rasyada wa amal qasituna fakanu li jahannama aqaba wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa may yu'rid an dzikri rabbi yasluhu azaban syada. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Jin yang berbunyi, sesungguhnya kami mendengar petunjuk. Sesungguhnya kami mendengar petunjuk. Siapa yang beriman dengan Tuhannya, kata beliau, maka dia tidak akan pernah merasa takut kekurangan dan tidak akan pernah merasa takut akan kedurhakaan. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang yang muslim dan ada orang yang menyimpang, kata beliau. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, maka dia telah menuju jalan yang lurus. Maka adapun orang-orang yang menyimpang, maka mereka adalah jadi kayu bakarnya neraka. Jika kamu istiqamah di atas jalanku, kata Allah, maka kami akan memberimu air minum yang berlimpah. Maka Allah mencobai mereka, siapa yang berpaling dari peringatan Allah,
maka Allah akan memasukkannya ke dalam azab yang berat. Jadi ayat Al-Quran ini adalah kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ada sekelompok jin yang selalu mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Dan surat ini dinamakan dengan surat Al-Jin, di mana dalam surat ini Allah mengkabarkan, Allah memberitakan bahwa di dalam surat ini khusus ceritanya tentang satu kelompok jin. Dan satu kelompok jin ini berkata, apa kata beliau, sesungguhnya telah datang kepada kami petunjuk. Siapa yang beriman dengan Tuhannya, kata beliau, maka dia tidak akan pernah merasa takut untuk kekurangan dan tidak akan pernah merasa takut untuk didurhakai. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Jin ini diceritakan ada sekelompok jin yang selalu mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kelompok jin ini adalah kelompok jin yang beriman dengan Nabi Muhammad. Ini kasihan loh. Jadi rupanya dulu jin ko yang beriman ya. Nah, jadi jin yang disitokan di situ adalah jin, sekelompok jin yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan sekelompok jin yang selalu mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara jin tadi sama lojo manusia. Bahasa mojo manusia atau jin tadi bacarito bahasanya ada di antara kami yang beriman dan ada lo di antara kami yang menyimpang, kata beliau. Jadi manusia mau ditujuan nak, iya manusia mau ditujuan. Ada di antara manusia tunan beriman dan ada lo di antara manusia tunan menyimpang. Nan indah amuah beriman, nan indah amuah patuah, nan indah amuah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat itu disebutkan siapa yang beriman dengan Tuhannya, maka dia telah menuju jalan yang lurus. Siana layamuah beriman, beramal soleh, patuh kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengikuti segala perintah Allah, mengikuti segala anjuran Rasulullah, maka mereka sudah menempuh jalan yang lurus, maka mereka telah menempuh jalan yang menuju kepada keselamatan. Wa amal kasitu, kata beliau, dan adolo di antara kami orang nan durhaka, orang nan menyimpang, orang nan indah amuah patuah, nan indah amuah patuah kepada Allah, nan indah amuah patuah kepada Rasulullah. Maka digaris bawahi oleh disikoko wa amal kasitu pakanu li jahanama hatoba. Maka adapun orang yang ingkar, yang indah amuah patuah, yang menempuh jalan menyimpang, kata Allah, fakanu li jahannama hatoba, maka mereka itu adalah disediakan untuk sebagai bahan bakar api neraka. Di nanawako baan eko nan ka manampuh jalan nan luruy eko nan ka menjadi bahan bakar api neraka. Jalan nan luruy. Syarat jalan nan luruy.
beriman dengan Allah, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan rasul-rasul Allah, beriman dengan hari akhirat, dan beriman dengan para malaikat Allah, dan beriman dengan kadar baik yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya. Jadi nama nang katujuh nang kali tampuah rewa kopa amal kasih tu pakanu li jahannama hataba. Paman aslama pahulaika tahar rasadan. Siapa yang beriman, dia telah menempuh jalan yang lurus, dia telah menempuh jalan yang benar menuju kepada Allah Subhanahu, menuju kepada surganya Allah Subhanahu. Dan siapa yang ingkar, yang tidak mau patuh, yang tidak mau taat kepada Allah, pakanu li jahannama hataba. Maka mereka menjadi bahan bakar yang disediakan sebagai kayu untuk api neraka. Jadi di neraka itu bu, bahan bakarnya ndak kayu dong. Nan kama jadi bahan bakar api neraka, nan kama membuat api neraka menyalo-nyalo ndak kayu dong bu. Kalau di dunia apa nak kau jadi bahan bakar? Kayu. Ada gas, ada minyak. Tapi kalau dalam neraka di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyediakan bahan bakar dan untuk menyalurkan api neraka manusia dan batu dan jin itu sebagai bahan bakar api neraka. Wattaqu narallati waquduhana suwal hijarah uidat lil kafirin kata Allah. Takutlah kamu kepada neraka, bahwasanya bahan bakar api neraka itu disediakan untuk orang kafir dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Litalo dewa menjadi bahan bakar api neraka. Yo banayo di dalam hati do. Ndak talo do menjadi bahan bakar api neraka. Bahaman ko ndak talo keangean api neraka ko ndak bisa dibayangkan anginnya dulu. Kalau api dunia jangan kata panggang awak dena api rokok jadi matian di tangan awak ni tapaki awak dene. Tapi kalau api neraka ribuan ratusan ribu angeknya daripada api dunia. Dan diazab di neraka sehari 1000 tahun beda bandingannya dengan di dunia. Ditalok dewa atau coba bayangan. Diazab di neraka sehari dibandingkan di dunia ko 1000 tahun bandingan. Manusia hidup di dunia bagai lama apa yang lama? 100 tahun. Kalau zaman kini rata-rata namanya umur manusia 8, 7, 6, 5 itu namanya 8 sekali bana. Namanya antara 7 dengan 6 itu namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta Allah pulang kepada Allah. Sesungguhnya kepada Allah dan sesungguhnya dia akan kembali. Jadi di dunia perbandingannya dunia dan akhirat 1000 tahun. Makanya diceritakan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan jin. Bahasanya siapa yang beriman dengan Allah kata beliau, makanya lah menempuh jalan nan lurus. Dan siapa yang ingkar kepada Allah, siapa yang menjauhi dengan Allah, siapa yang tidak mau patuh kepada Allah dan tidak mau mengikuti perintah Allah, pakanu li jahannama hataba kata beliau. Maka mereka adalah disediakan sebagai bahan bakar untuk maiduan api neraka nanti. Kemudian kita lanjutkan.
Yang harus kita sediakan tadi, pertama sekali beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amantu billah, beriman aku dengan Allah Subhanahu wa taqriru bilisani wa tasdiqu biqalbi. Kata-kata iman tadi diucapkan dengan lidah dan ditasdikkan dalam hati. Baca urang dak dimuncuang jedo, itu maksudnya. Jadi kata-kata iman tadi bukan hanya sekadar di mulut. Kata-kata iman tadi bukan hanya sekedar ucapan belaka. Tapi kata-kata iman tadi benar-benar ditasdikkan dalam hati, benar-benar dimasukkan dalam hati. Kalau kita iolai beriman dengan Allah, akan patuh dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji nih dalam hati. Koklah kita mengucapkan beriman dengan Allah, setelah kita mengucapkan beriman dengan Allah, akan berjanji dalam hati awak akan patuh dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam untuk memperkuat iman, kita harus belajar. Amuah iman kau kuat kalau awak di rumah je. Lain. Ndak ka kuat iman awak dah. Amuah ilmu awak bertambah kalau awak di rumah je. Indak ka bertambah ilmu, indak ka bertambah keimanan, indak ka bertambah keyakinan kalau kita ndak mau menuntut ilmu. Kalau kita ndak mau mendengar tausiah, ndak mau mendengar pengajian, iman tidak akan bertambah, keyakinan tidak akan bertambah kuat. Itulah sebabnya kita diwajibkan menuntut ilmu. Kita ulangi, kita sambung pengajian kita di minggu belakang, yang mana salah satu untuk menguatkan iman, salah satu untuk memperkuat keyakinan kita kepada Allah, yaitu dengan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita mendengar sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah yang wajib kita pelajari ada 22 macam. Dia do terang habis wae. Lain, itulah yang disebut dengan sifat 20. Sifat 20, pengajian sifat 20 itu adalah pengajian untuk memperkuat iman, untuk memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu talapeh kita telah membahas tentang sifat Allah yang pertama, yaitu wujud. Apa artinya wujud? Ada. Lah yakin kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada? Yo le yakin awak? Yakin. Tanda Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Bukti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada apa? Allazi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Bukti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, Dia yang telah menjadikan langit, Dia yang telah menjadikan bumi, Nyo dalam menjadikan di dalam bumi, Nyo dalam menjadikan antara langit dan bumi. Itu bukti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Layado mungkin, layado kira-kira nan mungkin menjadikan selain Allah. Apa alam kau berdiri sendirinya? Dia ada orang yang menjadikan alam. Dia ada zat yang menciptakan alam. Iyo, yaitu Allah Subhanahu. Kalau kita tidak percaya tentang zat yang menciptakan alam, alam berdiri dengan sendiri, alam berdiri dengan prosesnya, Tuhan namanya itu ateisme.
Ateisme itu meyakini kalau alam itu berdiri dengan prosesnya sendiri. Tidak ada orang yang menjadian, tidak ada orang yang menciptakan. Alam berdiri dengan proses sendiri. Itu namanya keyakinan ateis. Anti terhadap agama, anti terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita mempelajari tentang ilmu atau tentang ilmu sifat 20 atau ilmu-ilmu tentang sifat-sifat Allah? Tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu tentang sifat-sifat Allah dan jangan kamu berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awak disuruh mempelajari sifat Allah. Awak disuruh mempelajari tentang sifat-sifat Allah untuk menambah keyakinan, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Dan awak dilarang untuk berpikir tentang zat Allah. Jangan dipikir zat Allah tu bantu enak. Jangan dipikir nak. Jangan dipikiran Allah tu bantu itu bukan pemikiran kita. Itu di luar daripada kemampuan kita. Jangan dipikir Allah tu sadang di mai kini. Bantu Tuhan tu jangan dipikir. Karena kita berkeyakinan bahwa Allah itu ada, karena Allahu walam yakun syai'un ma'ahu. Ada Allah, tidak ada sesuatu pun selain Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyertai Allah. Allahu muhitu lil alamin. Allah itu meliputi sekalian alam. Cukup sekadar itu keyakinan awak. Jadi kalau Allah meliputi sekalian alam, kita diliputi oleh zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu kita pikirkan bantu bahaya di mai kini jan. Itu nak perlu kita pikir. Yang perlu kita pikir adalah berpikirlah kamu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu. Untuk apa kita pikirkan sifat Allah? Untuk apa kita pelajari sifat Allah? Untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Contohnya yang tadi, Allah itu ada. Bukti Allah itu adanya alam. Ya. Dan sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman, begitu melihat alam nan lawe, begitu melihat alam nan ganca, begitu melihat alam nan indah, harus tembus pandangan kita bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang taruh pandangannya. Jadi setiap kita melihat alam, melihat anan nampak, anan terjadi, itu pingin tempat terjadinya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awak ndak keluh kesah. Jadi awak ndak galau, karena semua itu sudah ada rahasianya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu sifat Allah yang bernama Qidam. Qidam artinya terdahulu. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah awal, dialah akhir, dialah zahir, dialah batin, dan dialah yang maha mengetahui atas semua makhluk ini. Jadi sifat Allah yang kedua apa? Qidam. Artinya Qidam terdahulu. Jadi terdahulu Tuhan ko ndak ada mundonya dobo. Akhirannya tidak dulu akhirnya doh. Itu nanti terdahulu maksudnya. Jadi Allah tadi terdahulu, tidak ada awalnya.
Allah tadi terdahulu tidak ada awalnya. Kalau awak bang, ada awal awak, ada akhir awak, ada pertemuan, ada perpisahan, ada nan rancak, ada nan buruah, ada nan lai, ada nan indah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala adanya semenjak dari awal dan adanya tidak berpermulaan dan akhirnya tidak ada kesudahannya. Tunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada awalnya bu, sesuatu yang ada awal pasti ada akhir. Sesuatu yang baru pasti akan hancur. Iya bu. Jadi yang kita kok ada awalnya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari tanah loh. Bila Tuhan menganggap tanah atau awak. Faryanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqal insana mimma dafiq. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Maka hendaklah melihat manusia dari mana mereka diciptakan. Kulikal insana mimma indafiqa. Dijadikan manusia itu dari air yang dipancarkan. Itu asal kejadian manusia. Hal ata alal insana hinum minad dari lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnahu min nutfati amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Adakah datang kepadamu suatu berita yang mana mereka dulu tidak, sesuatu yang tidak pernah disebut. Dan kami jadikan manusia itu inna khalaqnal insana min nutfati amsyajin nabatalihi. Dan kami ciptakan manusia itu dari setetes nutfah yang bercampur. Kalau cie mau jadi ibu, dah. Jadi mangkonyo menjadi bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nyo sogangnya do deh. Jadi kalau sogang nggak bisa jadi dong. Jadi mangkonyo bisa jadi min nutfati amsajin, dari nutfah yang bercampur. Itulah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapakah kamu masih ingkar juga kepada Allah? Padahal kamu dahulunya mati, kata Allah. Fa'ahyakum, maka kami menghidupkan kamu, maka aku menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian aku mematikan kamu, kata Allah. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu kembali kepada kami. Bako lupa jua kepada Tuhan. Bako indak dikanayo Tuhan awak. Dia yang menciptakan awak. Nyonan menjadian awak. Dari indah awak dijadiannya. Dari setetes nutfah yang hino kita diciptakan Allah. Kinilah menjadi insan yang perkasa. Lah menjadi manusia yang cantik. Yang menjadi manusia yang menawan. Bako lupa awak kepada Tuhan.
Lain tak karena ada awak Tuhan awak. Oi. Baca romanganai bapiciangan je mato. Ado orang kini sumbayang tu nak paralu bawa tagak banado. Di piciangan je mato Allah dikana je Tuhan Allah sumayang namo itu. Yo mode itu. Sumbayang namo itu. Ndak sumbayang namo itu. Nah, itu memiciangan mato namo itu ya. Jadi kalau kita lai ingat dengan kejadian awak, kalau lai ingat dengan proses kejadian kita dari nutfah yang hino, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi tulang, kemudian tulang itu dipakaian pada giang, kemudian ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita sebagai manusia yang sangat lemah, manusia yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri. Jadilah kita waktu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim ibu awak sebagai manusia yang lemah, dengan penuh kasih sayang orang tua awak mengandangkan awak. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kini awak lah gadang. Sepatutnya sekali kita mengabdikan diri kepada Allah. Sepatutnya sekali kita menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulang balik. Nan kedua sifat Allah namanya Qidam, artinya terdahulu. Dan karena Allah terdahulu tadi, maka kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muslim meyakini bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulunya ndak ada, kinilah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Bersyukur sekali awak. Ya. Aduh kalanda awak di kepada Allah, ya Allah, oleh ambo nanti lahirlah ambo dalam keluarga orang muslim, ya Allah. Aduh awak minta mereka itu. Lahirkanlah ambo ayah ambo muslim, amak ambo muslim. Aduh. Indah. Tapi dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, kita dilahirkan oleh Allah dalam keluarga muslim. Kita dilahirkan oleh Allah sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu. Patut sekali kita bersyukur dan patut sekali kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangan mate bu. Seandainya kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam keluarga muslim, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kata Allah, la kuntum minal khasirin. Jika tidaklah karena rahmat Allah dan karunia Allah kepadamu, maka kamu tergolong orang-orang yang merugi, kata Allah. Itulah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok golongan orang yang beriman dengan Allah, orang yang bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Patut sekali kita bersyukur kepada Allah. Coba ibu bayangan, seandainya kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga Nasrani misalnya. Itu bukan menyinggung orang lain kok ya, kita berandai-andai. Apa yang terjadi dengan awak mungkin? Seandainya awak diciptakan atau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga Nasrani atau orang Kristen, mungkin awak hari Minggu ke gereja, ya nak, memakai pakaian yang enggak seksi,
yang agak nampak belah dada sedikit, yang krop di atas lutut. Ya, mungkin seperti itu awak. Makan halal haram. Apa yang ada di bumi hukumnya halal. Apa yang ada di laut halal kecuali kapal silam. Apa yang ada di bumi halal, seluruh yang kakinya 4 halal kecuali kursi dan meja. Itu hadis. Mungkin seperti itulah awak. Jadi bagi orang tuh nggak ada yang haram, Bu. Anjing halal, babi halal, kundi halal, lande halal. Kursi halal. Seandainya bisa dimakan, dimakan. Kursi dan meja. Tapi awak alhamdulillah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga muslim makan basensor. Ya. Ndak dimbat ya satu itu. Kulu wasrabu min rizkillahi halalan taiban, kata Allah. Makanlah dari rezeki Allah yang halal lagi baik. Halal baik. Baik yang dimaksud halal dengan lagi baik. Cukup halal saja enggak. Awak mana biah jawi. Allah halal daging jawi. Allah halal daging jawi. Allah lama dimakan. Ba'a mangkonyo lama. Dimasak dulu, diagia bumbu, dirandang, baru baiknya dimakan. Itulah disebut halal lagi, Bang. Ayam lai halal. Lah sudah didapiah ayam tadi, ini boleh dimakan. Lai halal dimakan tuh. Bah ada halalnya halal. Halal boleh dimakan, tapi langsung dia dimakan itu tidak halal lagi baik. Dimasak dulu, dibarasiahan dulu, baru dimakan. Itulah yang disebut kulu wasrabu min rizkillahi halalan thayyiban. Makanlah dari rezeki Allah yang halal lagi baik. Coba ibu bayangan, seandainya kita tercipta atau terlahir dari keluarga orang Nasrani atau orang Kristen misalnya. Ini kan ada yang mendengar lah, ada yang pegang kawan. Jadi ada yang meninggal misalnya di keluarga beliau, mayat terwujud dalam rumah bahkan sampai seminggu. 3 hari sampai hari, ada yang seminggu. Dan masyarakat dan sanak saudara datang menyanggup. Ibu di sini apa yang mereka kerjaan? Baca surah Yasin. Wih, baca Yasinnya, baca tahlilannya. Indah anaknya gue main domino, main pura, mabuk-mabuk, batangih-tangihan. Itu yang di gue. Nyobangi organ, nyoba nyanyi. Nyanyi di organ tadi. Segala nyanyi dan sidi-sidi keluar. Kata nyanyi. Ku tahu rumus dunia, semua pasti berpisah. Ku mohon, tangguhkanlah. Bukan aku mengingkari apa yang mesti terjadi, tetapi ku mohon kuatkanlah. Salunya nak. Jadi kalau nyanyi sedih keluar, organ tunggal dipanggil, keluar nyanyi sedih, mengenang kisah-kisah yang lalu, menyenang jasa-jasa mereka yang lalu. Itulah yang mereka lakukan. Tetapi kita diciptakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga yang muslim, sebagai keluarga yang beriman. Apabila ada yang meninggal di antara awak, anan kita lakukan salawatan, bayasinan. Begitu kita datang,
anan kita baca ya Allah, bayakkanlah taziah aku ya Allah. Ampunilah dosa orang yang meninggal aku ya Allah. Hadiahana Fatihah je. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kau sempat awak beko dibaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim manzilahu waj'alni jannata maswahu. Koli panjang jo waktu ambil Al-Quran baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizir rahim litunzira qauma ma unzira abahum qaum ghafilun. Kan alih kayaknya. Jadi itulah orang muslim, orang mukmin kalau adonan meninggal deh. Ya. Bid'ah lo hukum itu. Jadi bid'ah lo. Sebagian awak kadang sesama orang muslim yo kalah ceme lo. Aiko na parana. Ayasinan tutu bid'ah. Kulu bid'ah pinar. Mambuat yasin tu mengarjo yasin tu kuna bid'ah. Urang na mambuat bid'ah masuk neraka. Ada orang ngecek mereka tahu. Sebagian ada. Jadi sebagai hadiah de awak kita berkeyakinan ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahasanya tahlilan dan yasinan menghadiahkan doa, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dibolehkan bahkan dianjurkan. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Itu ahlu sunnah jamaah sedekah. Wih, lagi kita punya keyakinan seperti itu. Kalau kita lagi punya keyakinan seperti itu namanya kelompok awak ahlu sunnah wal jamaah. Kok mati di kajian, kok mati di yasinan, kok meninggal di doaan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ada yang sampai hari, ada yang 7 hari, ada yang 2 hari, ada yang sampai 10 hari, ada yang sampai 100 hari. Itu namanya mandoa orang yang meninggal. Itu perlu kita lestarikan, perlu kita pertahankan. Kalau ada yang mengatakan itu tidak boleh di kerajaan, itu haram di kerajaan, itu bid'ah di kerajaan, itu bukan awak, itu bukan kelompok awak. Dan kelompok awak adalah mengarajokan yasinan kalau meninggal, mengajian orang kalau meninggal adalah sunnah. Bahkan dianjurkan urang nan mengarajuan dapat pahala, urang nan meninggal akan dapat limpahan daripada surah Yasin, doa-doa yang kita bacakan. Ya, percaya awak. Kalau ada yang tidak percaya ya, silakan aja mati biar kami yasinan. Sampai nak beko doa. Banyak ngecek lagi sampai pak cara dia ngecek kamu. Dicukup lagi. Cuba ni itu tahlilan. Dia kan itu wah, tahlilan yang itu. Nah, coba ibu bayangan. Sekitar ibu ya. Kalau kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga Hindu. Kalau orang Hindu meninggal baabu, bersama-sama mencari kayu api, dikumpulkan kayu banyak-banyak. Lah sudah dilakaan ganca-ganca dimeaan bagi ibu-ibu, diagiah dasi bagi bapak-bapak, ditiduran deteh kayu nan sangat banyak, disusun kayu banyak-banyak, ada tiduran di sinan. Sudah tu baaleh dipanggang di api di bawah magaborak disaksikan bersama-sama sampai mai tadi menjadi abu. Abah memilih abunya Dan abu itu diambil. Bah cara memilih abu mai sama abu kayu. Antara tanyuan kemanya tu. Tak pandai doa cara. Ya kan abu
dah. Awak tu jadi abu. Tu beda abu mai awak sama abu kayu bakar. Mungkin ada mungkin Yo. babat ya mungkin terbucul. Jadi terbucul tu ada mungkin tulang-tulang tadi mungkin ada masih nampak tulang tapi tilaruna. Iya, jadi kira-kira itulah. Yang aku tadi. Itu udah beda. Jadi itu adalah suatu kelompok. Oi, itu di daerah di Bali. Ambo nampak berita di Bali. Oi, Bu. Di Bali, entah apa agamanya pun atau mungkin bagian daripada Hindu mungkin. Apabila adonan meninggal sudah dilagaan mai tadi diletakkan di bawah kayu gadang, ditiduyan di telantangan elok-elok di bawah kayu gadang. Sudah tu dipaga elok-elok jubuluah supaya jangan masuk segala binatang ke dalam. Di padiannya sampai anjue dagiannya sampai habis tinggal lai tulangnya. Bekola tinggal tulangnya diambil tulang tadi dibawa ke rumah disusun elok-elok di meja. Kapalo sama kapalo, kaki sama kaki, tulang busuk sama tulang busuk. Dibuat lah mari cie. Kok dua anak na mati disusun kapalo di sini. Kok ayahnya mati disusun lo kapalo di sini. Ini cayo ada. Ugo mengangarang itu dah. Aduh dapat berita di tepi itu daerah Bali. Daerah Bali. Amode itu cara orang meninggal di situ. Jadi kita sebagai orang Muslim tidak seperti itu doh. Kita sebagai orang Muslim tidak seperti itu. Secepatnya jasad dikubur. Kacau rumah ramana. Secepatnya jasad dikubur. Bama kau capek dikubur karena anak istri tidak lagi mau membutuhkan. Karena keluarga lagi tak mau mendekat. Jangan mendekat menyentuhi lagi nak mau. Tun secepatnya jasad dikubur kata beliau. Aduh laguin aku. Ada pek lagu lo. Oh dah pek dekat siapa muku ke belagu lo tadi. Dia kau pek di kali lagu lo cina kita tekan tahu acara weh. Tapi di kena terima. Tak kena nyanyi dong. Enggak biasa aku kan ada sakit tu dibuat elap poster dah. Awak lupa loh. Kalau nak lewat ingin tadi kan. Tadi dia cak punya dia. Lain. Iya nah. Itu mampu Dia tengah lah tiwa. Jadi dah. Bisa awak pergi lah leh. Aman tu kau. Cara langsung. Nah, jadi itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai keluarga Muslim dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, sifat Allah Subhanahu Wa Taala baqa. Ya, wujud, hitam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi wahdaniyat. Ini masuk baqa. Baqa artinya kekal. Jadi nan Allah Subhanahu Wa Taala tadi kekal. Indak musnah, indak mati, indak hancur. Awet. Jadi nan awak bang sesuai lo jenang tadi ada awalnya ada akhirnya. Nan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah pasti kullu nafsin sa'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi karena kita kamati dunia kaba akhirat. Oleh karena itu banyaklah mengingat akan kematian. Aksiru min zikril maut kata Allah. Banyak mengingat akan mati. Maka awak banyak mengingat mati. Sampai nan mati tadi bagatah. Oh, mana bagatah kau bu? Nan bagatah kau tibuin nak disangko jedok.
Kadang dah ago aja dohnya tibo. Yo. Tibo tanpa diundang. Pai tanpa dia. Pai tanpa diantar. Langkung ya. Jadi oleh sebab itu dek karena kita akan mati, dek karena dunia akan berakhirat, yo basa dioane ete. Basa dioane ini, basa dioane ebu bakal untuk menghadapi kematian tadi. Woi. Lah siap awak kasoe. Ibarat kamanya dina dago lah siap kasoe. Kalau kau jadi nak darah tulis siap. Siap karwin. Siap karwin. Kalau soalnya dina dago tak sesaatnya siap. Tapi kalau menyebut akan kematian antara agak camel je wak mana. Tapi lo ketibo masuk wak. Iya. Tak sadar duduk kau anyem boy. Itulah. Itulah mak. Ndak tahu je awaknya tiba. Atu saboe mako siap ne sedia. Siap awak selalu ne bilo jo tiboe silakan kami siap. Tu ne. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila hari kiamat itu katibo ya Rasulullah, kacik Nabi, ba aku hari kiamat itu nan bertanya, lah do persiapan engkau untuk menghadapi hari kiamat. Itu tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba risau diri awak, risau diri awak masing-masing. Allah kau punya bakal awak, Allah kau punya persiapan awak untuk menghadapi yang namanya kematian tadi. Salah satu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian yaitu kullu bani Adam khata wa khairu khatiina tawwabin. Setiap anak cucu Nabi Adam, setiap manusia mempunyai kesalahan dan sebaik-baik manusia yang bersalah adalah manusia yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu. Salah satu untuk menghadap kematian adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Arti taubat tadi kembali. Cara bertobat mengucapkan astagfirullahalazim, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui dan menyesali dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau bisa bagi kita tengah malam bangun, ambil air wudu, berwudu dan lakukan salat taubat namanya. Ya. Salah taubat namanya usali sunatan taubat lillahi ta'ala. Aku sembahyang taubat kurang rakaat karena Allah Subhanahu. Kita lakukan salat taubat, salatnya sama di sembahyang biasa, usalinya aja yang berbeda. Setelah kita selesai salat taubat tadi, kita ucapkan astagfirullahaladzim wa atubu alaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu alaihi. Ketika kita mengucapkan astaghfirullahalazim, kita kana dosa kita kana kesalahan kita kana perbuatan buruk nan kita karajuan, kita sasali dan berjanji ndak kamaulang doh balia. Dia muah wato. Insyaallah. Beko batunggu-tunggu jo bisua nih. Batunggu-tunggu jo tahun ketipo. Beko tipolo ke awak. Woi. Tipo ke awak beko li siap awak. Siap ayo. Itulah untuk persiapannya Bu. Untuk mempersiapkan diri menghadapi malaikat maut tadi tak lain dan tak bukan adalah taat, patuh, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikonya Allah, ikolah nabi kami gue, ikolah persiapan dari kami untuk menghadapi kematian. Mandakala kuburan bila amalin kama dakhala bahra bila sabinatin. Siapa yang menghadap ke kuburan, siapa yang datang ke kuburan
tanpa membawa amal, tanpa membawa ibadat, tanpa membawa persiapan, sama dengan orang masuk lautan tanpa membawa sampan. Ndak basampan do, lawi-lawi kadiadang, lawi dalam kadiharuni, sampan ndak ado, patayuang ndak ado, baa aka. Laika mungkin sampai ke Subarang, Bu. Alamai awak kakaram, ditelan dek kalombang nan kadang. Oleh sebab itu persiapkan diri dari kini juga, Bu. Jangan ditunggu lagi waktu. Dari kini kita persiapkan diri, kita persiapkan ibadat, kita persiapkan iman, kita persiapkan keyakinan menghadap yang namanya sakratul maut, menghadap kepada Allah Subhanahu. Nah, maka menghadap kepada Allah Subhanahu liam muawadu. Oi, jangan ditunggu oleh Bu. Jangan ditunggu waktu esok. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Jangan ditunggu. Sabok dan maut tadi datangnya tanpa disangko, tanpa diduga, tanpa direka-reka. Ia akan datang menghampiri kita. Jadi kepada ibu-ibu sekalian, salah satu cara untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mempelajari sifat-sifat Allah tadi, supaya kita bertambah keyakinan awak, bertambah iman awak kepada Allah. Kok lah kuat iman awak kepada Allah, maka timbullah di hati awak untuk keyakinan dalam beribadat, timbul semangat untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya tausiah kita hari ini. Kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, kalau ada penyampaian yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Guru Dirman yang sudah mengisi pengajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara berikutnya pertanyaan, Bu. Ada yang mau bertanya, Bu? Silakan, Bu. Tanya, Mi. Amin, nanya, Mi. Ada pertanyaan, Bu? Silakan, Bu.